aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Amalia Solihat, Anissa Nurul Sopwah, dan Fatmah Hairani Anissa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemecahan masalah matematika strategi bekerja mundur. Pemecahan masalah matematika menurut Hidayat dan Sariningsi tahun 2018 mengungkapkan bahwa pemecahan dalam pembelajaran matematika merupakan inti kemampuan dasar dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pemecahan masalah perlu dikembangkannya dalam memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. Polya menyatakan bahwa langkah-langkah dalam pemecahan masalah matematika adalah yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga melaksanakan perencanaan, yang keempat memeriksa kembali proses dan hasil. Strategi pemecahan masalah bekerja mundur. Strategi bekerja mundur adalah strategi pemecahan masalah untuk menyelesaikan soal-soal yang melibatkan suatu rangkaian operasi di mana hasil akhir dari operasi tersebut telah diketahui dan diminta untuk mengetahui kondisi awal dari soal tersebut. Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan operasi dari arah kebalikan atau mundur. Strategi pemecahan masalah bekerja mundur adalah strategi pemecahan masalah untuk menyelesaikan soal-soal yang melibatkan suatu rangkaian operasi di mana hasil akhir dari operasi tersebut telah diketahui dan diminta untuk mengetahui kondisi awal dari soal tersebut. Cara menyelesaikan dari belakang ke depan artinya dari hal-hal yang diketahui di akhir soal menuju awal soal. Contoh soal dan penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Anissa Nurul Sopwah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Contoh soal yang pertama, Ibu Fatimah berhasil menjual 1.905 kg beras selama seminggu. Selama seminggu tersebut, penjualan beras tiap hari selalu meningkat 2 kali lipat dari penjualan sebelumnya. Tentukan berapa penjualan beras dari hari Senin hingga hari Minggu. Untuk penyelesaian, langkah pertama yaitu memahami masalah. Diketahui, Ibu Fatimah berhasil menjual 1.905 kg beras selama seminggu. Ditanyakan, tentukan berapa penjualan beras dari hari Senin hingga hari Minggu. Langkah kedua yaitu menentukan strategi. Strategi yang digunakan adalah strategi bekerja mundur. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan strategi. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu, penjualan beras pada hari Senin sama dengan A, maka penjualan beras pada hari Selasa sama dengan 2A, penjualan beras pada hari Rabu sama dengan 4A, penjualan beras pada hari Kamis sama dengan 8A, penjualan beras pada hari Jumat sama dengan 16A, penjualan beras pada hari Sabtu sama dengan 32A. Penjualan beras pada hari Minggu sama dengan 64A, sehingga menghasilkan persamaan A ditambah 2A ditambah 4A ditambah 8A ditambah 16A ditambah 32A ditambah 64A sama dengan 1905. Maka hasilnya 127A sama dengan 1905. A sama dengan 1905 dibagi 127, maka A sama dengan 15. Nah, untuk memeriksa kembali apakah A itu benar 15, maka kita substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya. A ditambah 2A ditambah 4A ditambah 8A ditambah 16A ditambah 32A ditambah 64A sama dengan 1905. Kita substitusikan A-nya ke dalam 15. 15 ditambah 2 dikali 15 ditambah 8 kali 15 ditambah 16 kali 15 ditambah 32 dikali 15 ditambah 64 dikali 15 sama dengan 1905.
Hasilnya 15 ditambah 30 ditambah 60 ditambah 120 ditambah 240 ditambah 480 ditambah 960 sama dengan 1905. Hasil dari penjumlahan di atas, hasilnya 1905 sama dengan 1905. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa A sama dengan 15 benar karena nilai harinya mendapatkan hasil 1905 sama dengan 1905. Langkah yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Jadi penjualan dari hari Senin sampai hari Minggu adalah penjualan beras pada hari Senin 15 kilo, penjualan beras pada hari Selasa 30 kilo, penjualan beras pada hari Rabu 60 kilo, penjualan beras pada hari Kamis 120 kilo, penjualan beras pada hari Jumat 240 kilo, penjualan beras pada hari Sabtu 480 kilo, penjualan beras pada hari Minggu 960 kilo. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh Fatma Hairani Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Contoh soal yang kedua, Rahma memikirkan sebuah bilangan. Jika kamu menambahkan bilangan 6 pada bilangan tersebut mengurangi 7. Membagi 2 dan menambahkan 9. Dan hasilnya adalah 11. Bilangan berapa yang ia pikirkan? Penyelesaiannya, langkah yang pertama memahami masalah diketahui, Rahma memikirkan sebuah bilangan, menambahkan bilangan 6 pada bilangan tersebut, mengurangi 7, membagi 2, dan menambahkan 9. Dan hasilnya adalah 11. Ditanyakan, bilangan berapa yang ia pikirkan? Langkah yang kedua menentukan strategi. Strategi yang digunakan adalah strategi bekerja mundur. Langkah yang ketiga, melaksanakan strategi. Bilangan yang dipikirkan Rahma, ditambahkan 6, dikurangi 7, dibagi 2, ditambah 9, sama dengan 11. Jadi, 11 dikurang 9 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 7 sama dengan 11. 11 dikurang 6 sama dengan 5. Langkah yang selanjutnya memeriksa kembali. Coba untuk dimasukkan ke dalam pernyataan yang terdapat pada penyelesaian masalah poin 3 yaitu 5 ditambah 6 sama dengan 11, dikurangi 7 sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2, ditambah 9 sama dengan 11. Jadi bilangan yang dipikirkan Rahma ialah 5. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Ini ada soal untuk teman-teman. Yang pertama, sebuah bola voli dijatuhkan dari atas gedung yang tinggi. Setiap jatuh ke lantai memantul setinggi 1/6 dari ketinggian sebelumnya. Jika pada pantulan kelima tingginya 4,8 meter, berapakah ketinggian gedung tersebut? Soal yang kedua, ada beberapa orang menaiki kereta MRT. 1/3 penumpang turun pada pemberhentian pertama dan 12 orang naik. Pada pemberhentian kedua, 1/6 orang turun dan 4 orang naik. Jika sekarang ada 28 penumpang, ada berapa penumpang yang menaiki kereta pertama kali? Mungkin cukup sekian dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.